Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Wah, kurang kompak ini. Harusnya pagi. Selamat pagi semua. Lupa, Bu. Pagi. Wah, Ahmad belum menjawab itu, belum konsentrasi. Diulang ya. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Ya, sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Di sini ketua kelasnya siapa dimohon untuk memimpin berdoanya. Silakan. Azizi, Bu. Azizi ya, silakan Ayo, Azizi. Bu, siap, Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Setelah berdoa, biasanya kita membaca surat pendek. Sekarang kita membaca surat Al-Qadar dulu bersama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih semuanya. Dan mewujudkan rasa nasionalisme kita, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah bisa semuanya, nggih? Nanti akan dipimpin oleh Pak Iza. Silakan Pak Iza. Ya, silakan Bapak Iza. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku Berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sudah terima kasih
Pak Iza, tepuk tangan buat Pak Iza. Sekarang saya absen dulu ya. Apakah sudah hadir semuanya atau ada yang di luar? Mungkin ke belakang. Hadir semua, Bu. Temannya Hadir, Bu. sudah siap di tempat duduknya? Ya. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Siap. Sudah Bu, siap. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, nanti kita akan belajar mengenai hukum roh. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu, minggu lalu, belajar mengenai apa? Ya, Bu Guru. Ya, siapa itu? Ahmad, ya. Ya, surat Al-Qadar. Ya, pintar. Surah Al-Qadar. Apa itu surah Al-Qadar? Ya, Al-Qadar, Bu. Surat Al-Qadar. Di mana itu diturunkan Al-Qadar? Siapa yang bisa? Azizi mungkin? Al-Qadar. Al-Qadar. Kemuliaan artinya. Apakah benar yang lain temannya menanggapi jawabannya Azizi? Saya, Bu. Ya. Itu Rida, Bu. Rida, ya Rida. Apa Rida? Gimana Rida? Tidak dengar, Bu. Tidak dengar, iya suaranya kurang jelas Rida. Rida kok nggak kelihatan, kenapa ini? Rida kenapa? Sinyalnya nggak bagus, Pak. Ya mungkin Sinyalnya susah, Rida. sinyalnya susah, mungkin bisa digantikan oleh Risa. Apa itu Al-Qadar? Isi kandungan dari surat Al-Qadar. Pelajaran ke minggu kemarin. Tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, Bu. Iya, pintar. Tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum roh. Sudah kelihatan PPT-nya? Ya, Apakah sudah, sudah Bu. kelihatan? Iya, nanti kita akan belajar mengenai hukum roh. Siapa yang tahu tentang hukum roh? Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin ada yang sudah bisa mempelajarinya? Siapa Saya, yang Bu. tahu nanti dapat hadiah? Bu, tahu, Bu. Ya, Ahmad silakan. Roh tafhim, roh tarkik, jawazul wajhain. Ya, pintar sekali Ahmad. Rotafhim, rotarkik, dan jawazul wajhain. Ya, sekarang apa yang kita pelajari untuk ke depan hari ini? Yang pertama ini, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, coba dibacakan. Itu. Sarul. Ya. Sahrul ya, boleh Sahrul. Sahrul dulu. Kompetensi dasar yang kedua adalah. Atau jauh, Bu. Mana Sahrul? Oh, tadi ke belakang, Bu, lupa. Oh, ke belakang. Kalian digantikan saja sama Ahmad. Waduh. Menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, Bu. Ya, kemudian yang ketiga, menerapkan hukum bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Yang keempat, nanti setelah pembelajaran hari ini, kita semua harus bisa mempraktekkan hukum bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain dalam membaca Al-Quran. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya, ini adalah mengenai tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nanti akan Bu Guru sajikan slide atau video. Setelah melihat video, kita semua harus bisa menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Harus bisa menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku dengan baik dan benar. Kemudian harus bisa mengkategorikan hukum bacaan tafhim dan hukum bacaan tarkik dengan baik dan benar.
Selanjutnya, setelah mengamati slide nanti, video ini harus bisa menentukan hukum bacaan tafhim, tarkik, dan dengan baik dan benar. Sebelum dilanjutkan untuk pembelajarannya, siapa yang ingin memberikan contoh tentang bacaan tafhim? Yang bisa nanti dapat hadiah. Ayo, siapa? Bu. Sarul, Bu. Ya, Sarul, Irwan. Sarul, ayo Sarul. Irwan, boleh Irwan? Pak Irwan, Pak Irwan, Irwan. Tidak ada, belum bisa ya? Ya, Ngantuk kalau lagi belum tuh, bisa Bu. sekarang kita bahas bersama. Di sini coba perhatikan gambar yang ada di slide. Sudah kelihatan? Ya. Ya. Untuk Risa, ini gambar apa ini Risa? Anak-anak sedang mengaji, Bu. Iya, anak-anak sedang mengaji. Sedangkan gambar yang kedua, Royhah. Sarul gimana, sedang Royhah? mengaji tuh, Bu. Sahrul sedang belajar mengaji. Ya. Apa kaitannya dengan gambar ini? Siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Siapa? Coba, Husain. Nah, tuh, Bu. Mana Bu? Ini dua gambar ini, apakah bisa bagaimana menganalisisnya? Apa kaitannya dengan kedua gambar ini? Kaitannya dengan apa Bu? Dengan cara membaca Al-Quran. Dua gambar ini. Ya Bu. Kalau membaca Al-Quran tuh harus ada gurunya Ya, Bu. yang pertama bagus. Terus yang kedua. Sudah itu Bu. Sudah. Yang lain mungkin ada yang menambahi? Ya, Harus kalau sesuai Tidak ada, tajwidnya, Bu. ya pintar itu Ahmad harus sesuai dengan ilmu tajwid. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Siapa yang bisa? Wajib, Bu. Wajib. Wajib. Fardu Kifayah, Bu. dia pintar fardu kifayah. Apa yang terjadi jika kita tidak belajar ilmu tajwid? Tidak bisa disalurkan dengan baik, Bu. Gimana, Risa? Tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidak bisa Membaca Al-Quran dengan membaca baik. Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apa yang kita dapat? Apa akibatnya bagi kita semua? Dosa, Bu. Dosa, pintar. Ya, untuk itu pembelajaran hari ini, ilmu tajwid yang kita pelajari adalah mengenai hukum ro. Ini nanti diskusi yang harus kita lakukan. Hukum ro itu dibagi menjadi berapa di sini, Iva? 3, Ibu. Ya, tolong disebutkan, Iva. 1, ro tafhim. Ya, pintar. 2, ro tarkib. Ah, 3, ro jawazul. bagus sekali, pintar untuk Iva. Selanjutnya, ini adalah, perhatikan semuanya. Ini tentang apa? Tolong dibacakan. Sahrul itu sudah ada, nampak. Tadi kemana Sahrul? Izin Kemana lagi, Bu. Sahrul? Tidak dengar suaranya Sahrul. Lagi ke belakang Bu. Aduh, kenapa kok ke belakang Sahrul? Oh buang air kecil Bu. Buang air kebelet, ya. Sekarang Kemarin makan tembakau makan kebanyakan, Bu. tembakau. Jangan dimakan ya, dibagi saja sama temannya. Iya. Ya, ini tolong dibaca Sahrul mengenai Siap. hukum rotafhim. Apa itu rotafhim, Sahrul? Tafhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Ya, benar sekali. Hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Dengan ciri-cirinya dari A sampai E. Tolong Irwan, ciri rotafhim yang pertama Irwan dibaca. Ya, roknya berharokat fathah. Ya, yang kedua? Fathaten. Ya, yang kedua? Roknya berharokat dhamma atau dhammaten. Yang ketiga? Ya. Roknya
Roknya apabila mati asli atau mati karena waqaf yang jatuh setelah fathah atau dhamma. Ya, yang keempat dilanjutkan, tolong Ulfi. Mana Ulfi ya? Kok tidak kedengaran? Ngantuk lagi tuh, Bu. Ngantuk ya, Ulfi ya? Ya, Bu. Ya, tolong ini dibacakan ciri rotafim yang keempat. Ro apabila mati karena wakaf didahului dengan mad fathah atau mad dhammah. Nah, yang terakhir, ciri rotafim yang terakhir. Saya lagi toh, Bu? Iya. Oh. Ro Ya, biar nggak apabila ngantuk. mati Biar nggak karena ngantuk. wakaf didahului dengan huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ya, ini adalah ciri-ciri dari rotafim. Selanjutnya di sini adalah siapa ini? Apa ini? Tolong dilihat, perhatikan semuanya. Ini adalah contoh bacaan rotafim. Bagaimana cara membaca rotafim? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Tebal, Bu. Dibaca tebal. Baca tebal atau dalam kata lain bibirnya agak mencucu. Mencucu. Sahrul Mencucu apa? yang berasal dari luar Pulau Jawa. Waduh, Apakah tahu itu mencucu itu apa? Sahrul. Harus. Sahrul. Apa, Rul? Mencucu. Mencucu apa, Rul? Bibirnya itu agak monyong gitu. Ya, Iya, tolong kalau ini. Ya, Sahrul coba dibaca ini contoh yang pertama. Agak mencucu. Roh. Dibaca tebal. Sahrul mana ya? Ke belakang lagi ya? Harus main jeret, Bu. Ya sudah, sekarang digantikan. Siapa ya yang belum pernah? Royhah. Royhah mana Royhah? Royhah? Tidak ada lagi ya? Tidak ada di tempat? Ke belakang atau bagaimana itu Royhah? Hilang-hilang itu, Bu. Sekarang Husain saja kalau begitu. Iya, Bu. Biar nanti dapat Yang mana, Bu? nilai Yang mana, Bu? plusnya. Yang pertama. Oh ya, Dibaca. ya, Bu. Rahmatullah. Rahmatullah. Rohnya ini dibaca roh tafhim. Tafhim. Kenapa dibaca roh tafhim? Karena berharokat fathah, Bu. Ya, pinter karena berharokat fathah. Yang kedua, selanjutnya Irwan. Mana ini Irwan? Ke belakang juga. Ya. Rufi'at. Rufi'at. Ya. Rohnya dibaca? Ya, tafhim. Ya, Tebal. tafhim. Kenapa dibaca tafhim? Karena berharokat dhammah. Iya, pinter. Yang ketiga, Risa. Tolong dibaca contoh bacaan roh tafhimnya. Marhaban. Marhaban. Rohnya ini dibaca tafhim. Kenapa dibaca tafhim? Karena ro bertanda sukun atau mati, sedang huruf Ya. di belakangnya berupa huruf Ya. yang berharokat fathah. Iya, pintar sekali. Itu adalah contoh bacaan rotafim. Jadi rotafim itu adalah ro yang dibaca tebal atau bisa dengan kata lain bibirnya agak mencucu sedikit. Sekarang yang kedua adalah ini mengenai hukum bacaan ro. Yang kedua adalah hukum ro tarqiq. Tarqiq itu apa? Tolong itu dibacakan Faiza. Faiza. Ro tarqiq itu ro yang bagaimana? Tarqiq yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tipis. Ya, dengan dibaca tipis atau dengan kata lain kita meringis. Iya. Ini ciri-cirinya adalah yang pertama ro yang Ro berharokat. yang berharokat kasro. Nah, yang kedua, Yang kedua ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. yang ketiga, Yang ketiga ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasro yang asli dan sesudahnya tidak berupa istiqla. ya, Istiqla itu apa, Bu Guru? ya nanti huruf isti'la itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya gambarkan sebentar. Huruf isti'la itu ada 7 nanti. Nanti di pertemuan minggu depan ya. Husso yang terdiri dari 7 husso do tingqit ha sod dot to do win qaf.
itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Faiza ya. Ya. Untuk selanjutnya ini adalah contoh bacaan rotartik. Coba itu Iva. Contoh yang pertama tolong dibacakan Iva. Iya Bu, yang mana ini ya? Nomor 1 ini loh. Oh ya. Kafirim bih. Ini ya Bu. Iya, rohnya ini dibaca tarkik kenapa? Karena berharakat kasrah Bu. Ya, kasrotain. Yang kedua, naufir lakum. Iva lagi. Saya lagi. Ya, biar nanti dapat nilainya. Oh ya Bu. Naufir lakum. Kenapa rohnya ini dibaca tarkik? Gimana Bu? Kenapa rohnya ini dibaca tarkik? Ya, huruf ra berharakat sukun sebelumnya, huruf berharakat kasrah Bu. Iya. Apa tadi roh tarkik itu Iva? Ra yang dibaca tipis. Iya, atau dengan kata lain kita membacanya dengan cara Ringis. meringis. Ya. Ya. Yang ketiga, tolong ini Rida. Bacakan Rida mana ya, Rida? Fir'auna. Fir'auna. Rohnya dibaca tarqiq. Kenapa roh ini dibaca tarqiq? Kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Iya, terima kasih. Pintar ini adalah mengenai contoh bacaan roh tarqiq. Dan untuk selanjutnya nanti kita semua akan berdiskusi dan saya bagi kelompok. Kelompok yang pertama nanti diketuai oleh Ahmad. Kelompok yang kedua Risa diketuai oleh Risa. Kelompok yang ketiga nanti diketuai oleh Faiza. Dan kelompok yang keempat nanti diketuai oleh Husain. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya ya, sebentar. Ya, ini LKPD yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing kelompok dan ini yang harus diisi nanti. Silakan dikerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai nanti setiap kelompok, ketua kelompoknya mempresentasikan ke depan. Silahkan saya kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, G? Ya, untuk kelompok yang pertama, Ahmad, coba maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Bagaimana untuk kelompok pertama jawab bagaimana pentingnya ilmu tajwid dalam belajar Al-Qur'an. Ahmad, silakan Ahmad. Mana Ahmad? Kalau tidak ada Ahmad, Ahmad sedang ke belakang, mungkin diganti dengan Irwan. Ya, Bu. Ya, perwakilan dari kelompoknya Irwan. Tolong dipresentasikan hasil. Tadi diskusi atau tidak? Saya tidak ikut. Diskusi dengan kelompoknya atau tidak? Wah, Irwan ini nggak perhatikan ini. Bagaimana pentingnya ilmu tajwid dalam belajar Al-Quran? Saya disampaikan. Ya, pentingnya ilmu tajwid dalam mempelajari Al-Quran yaitu hukum sangat diharuskan karena dilihat dari hukumnya yaitu fardu, maka tiap orang, tiap pribadi harus wajib untuk mempelajarinya, Bu. Ya, pintar sekali. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain, dari kelompoknya Risa mungkin? Ada perbedaan pendapat atau perbedaan hasil diskusi? Bisa disampaikan?
Sudah bagus, Bu, menurut kelompok Sudah 1. bagus, ya. Terus sekarang kelompok yang kedua bisa diwakili oleh Iva. Yang kedua adalah mengenai hukum bacaan rotafhim. Ya, Bu, hukum bacaan rok tafkhim. Ya. Bagaimana hukum bacaan rotafhim itu? Bagaimana cara membacanya? Atau Iya, cara membacanya dibaca tebal, Bu. Iya, pintar. Terus kemudian cara apa contohnya mungkin? Contoh dari bacaan rotafhim sebutkan satu saja. Lupa, Bu, nggak dicatat. Mungkin bisa dibantu oleh anggota kelompok yang lain. Ya, itu ada Mbak Risa tuh, Bu. Iya, yang Mbak Risa coba. Iya, Bu. Contohnya satu saja ya, Bu. Ya, satu saja. Marhaban. Marhaban. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah bacaan Mbak Risa itu sudah benar kalau itu rotafhim? Dari Benar, kelompok Bu. benar. Benar. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok yang ketiga coba presentasikan hasil diskusinya. Ulfi bisa diwakili oleh Mbak Ulfi. Silakan Mbak Ulfi. Mbak Ulfi mana ya? Izin ke belakang, Bu. Yang lain, Bu, ini. Kenapa Mbak Ulfi? Tahu. Ya bisa digantikan dengan anggota yang lain mungkin. Faiza atau Raiha silakan. Kerjasamanya antara kelompoknya. Siapa yang maju? Ya, Raiha, Bu, Raiha. Ya, Raiha. Kalau kelompok harus kerjasama ya. Mau dihukum aja, Bu. Waduh. Raiha coba. Bagaimana hukum bacaan rotarkik itu? Apabila roknya berharokat kasroh. Ya, apabila roknya berharokat kasroh. Terus contohnya bagaimana? Penerapannya dalam membaca Al-Quran bagaimana? Penerapan di dalam Al-Quran. Contoh bacaan rotarkik. Contoh tarkik. Rijalun. Gimana? Rijalu. Ya, yang lain, kelompok yang lain, apakah bacaan dari Royha itu benar itu yang namanya rotarkik? Betul, Bu. Betul sekali, iya, pintar sekali. Itu adalah hasil diskusi kita hari ini ya. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran hari ini. Untuk linknya nanti saya bagikan di grup ya. Ya. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan setelah kita berdiskusi, setelah satu kelompok yang lain mempresentasikan, apa yang kita dapat simpulkan pada hari ini? Kita hari ini itu belajar apa? Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah? Hadiahnya apa, Bu? Mungkin 100. Hadiahnya nanti diajak Kemana, jalan-jalan. Bu? Ke Jepara karena asli buku adalah Jepara. Iya. Ayo silakan. Iya, Bu. Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Ayo, kita tahu, Bu, Husein. tentang hukum Ahmad. Kita tahu tentang hukum rotafhim. Yang pertama, mungkin bisa ditambahin yang lain. Husein mungkin. Ya, Bu, dengan mengetahui hukum ro, kita bisa benar membaca Al-Qur'annya, Bu. Ya, bagus, pintar. Dengan mengetahui hukum ro, kita bisa benar membaca Al-Quran. Yang lain mungkin bisa menambahi Azizi. Kenapa nggak kedengeran ya Azizi? Kemana ini Azizi? Azizi ngantuk, Bu. Oh, masih ngantuk. Tolong itu dibangunkan. Dibangunkan itu. Yang sebelahnya, teman sebelahnya. Sudah saya ketak, Bu. Nggak bangun-bangun, Bu. Oh, sudah nggak bangun-bangun ya, berarti Ahmad sebelah saya. Ya, apa Azizi? Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Tadi kan sudah jawab Ahmad sama Husein. Sekarang Azizi menambahinya. Ya, dengan mempelajari hukum roh itu tersebut, kita bisa memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran, Bu. Ya, pintar sekali. Terima kasih. Itu adalah pembelajaran hari ini. Kita belajar hukum roh. Dengan belajar hukum roh, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita bisa membaca Al-Quran baik dengan benar, maka kita tidak mendapat dosa, tapi bahkan kita mendapat
pahala ya. Untuk selanjutnya nanti, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai roh jawazul wajhain. Karena hari ini yang kita bahas hanya berapa roh tadi? 2 hukum roh tafhim dan roh tarkik. Dan untuk tugas di rumah, nanti tolong carikan contoh hukum bacaan roh tafhim dan roh tarkik dalam ayat-ayat Al-Quran. Siap semuanya untuk mengerjakan tugas di rumah? Ya, Bu. Ya, Siap semuanya? Enggak kompak. Siap. Siap semuanya? siap. Ya, bagus sekali. Nah, Semangatnya luar biasa ya Bu Guru. harus semangat biar Tempat kita semua semangat. Alhamdulillah luar biasa ya. Untuk selanjutnya adalah penutup. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oh iya, sebelum ditutup, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Menyenangkan Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan atau kurang menyenangkan ya? Menyenangkan. Oh iya, terima kasih. Tapi jawabannya kurang semangat gitu. Menyenangkan, loyo gitu. Bagaimana menyenangkan? Menyenangkan Bu. Menyenangkan, Bu. Kurang kompak. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Terima kasih. Dan untuk pelajaran selanjutnya adalah kita nanti belajar mengenai hukum roh jawazul wajhain. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kehilafan atau kekurangan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.